belajar dan mengasah semangatnya kembali ya. Baik, tema pada malam hari ini kita tidak berbicara tentang pengembangan bisnis Bapak Ibu, tapi kita bicara tentang produk ya. Karena saya melihat di lapangan banyak sekali teman-teman yang tidak begitu pede pada saat menjelaskan detox ya, produk andalan kita, Detox Cell ini. Kenapa? Satu, teman-teman, permasalahannya adalah minimnya knowledge. Jadi teman-teman tidak menguasai secara detail, secara menyeluruh konsep dari detox ini ya, sehingga akhirnya timbul rasa tidak percaya diri. Kalau bukan dokter yang bicara rasanya kurang afdol begitu ya. Nah, tapi tetap saja teman-teman masih punya konsultan, nggak perlu khawatir ya. Teman-teman Bapak Ibu bisa menjawab setiap pertanyaan customer, konsumen begitu ya, yang pertanyaan-pertanyaan umum ya seperti itu, tanpa harus, langsung berhubungan dengan konsultan kita ya, Dokter Subi ataupun saya ya. Nah, jika ada masalah yang tidak bisa dipecahkan, teman-teman nggak perlu khawatir, kita semua punya konsultan. Nah, pada malam hari ini kita akan bahas Bapak Ibu, teman-teman semua, itu adalah 6 pertanyaan, 6 masalah yang biasa timbul ketika Bapak Ibu, teman-teman semua melakukan detox cell ya. Nah, ini biasanya membuat orang menjadi bingung atau membuat orang menjadi tidak percaya diri kemudian down seperti itu ya, karena adanya timbul pertanyaan atau komplainan dari para customer kita. Nah, Bapak Ibu semua di sini adalah para leader, para member aktif ya yang setiap hari berhubungan dengan customer atau konsumen, sehingga Bapak Ibu wajib tahu ya, wajib bisa menjelaskan 6 hal ini ya. Nah, supaya kita bisa memberikan edukasi yang baik kepada para customer. Ah, seperti kata Pak Ropidin tadi ya, sekarang ini bukan zamannya adu harga ya. Udah kuno, zaman adu banting-banting harga, siapa yang paling murah itu udah lewat masanya. Sekarang ini adalah zamannya adu servis. Kalau servis Anda baik, servis Anda bagus, berapapun harga Anda akan dibeli oleh orang, Bapak Ibu ya. Jadi bukan cari yang paling murah lagi sekarang. Anda misalnya ada hotel yang harganya sama-sama, hotelnya tapi servis yang A misalnya beda, servis yang B, yang bagus, servis yang B misalnya buruk, pasti Anda akan lebih pilih yang A walaupun harganya sedikit lebih mahal ya. Kenapa? Karena Anda merasa nyaman, Anda merasa puas dan Anda akan mengajak teman-teman Anda untuk ikut menginap di hotel tersebut ya, seperti itu kira-kira. Nah, jadi ini adalah bagian dari customer service kita. Bagaimana teman-teman bisa memberikan edukasi yang baik kepada para customer kita. Oke, yang pertama ya ini adalah 6 hal yang sering dipertanyakan, yang sering menjadi kendala. FAQ itu adalah frequent asked question. Ya, pertanyaan yang sering ditanyakan mengenai detox cell kuantum. Ya, saya agak cepat. Ini yang pertama. Nah, boleh nanti di screenshot atau juga bisa file ini saya kirim ke grup supaya teman-teman bisa pelajari lebih lanjut ya. Kalau nggak bisa screenshot, nggak bisa disimpan, nanti file ini akan saya bagikan ya untuk edukasi teman-teman di lapangan. Yang pertama, permasalahan yang sering timbul di lapangan yang menyebabkan teman-teman merasa tidak pede atau merasa ragu-ragu atau merasa kok ini ada yang komplain seperti itu ya. Nah, satu, mengapa sih ada orang yang toksinnya nggak keluar dalam waktu 16 jam? Kan katanya detoksnya Noren ini ya adalah detoks 16 jam. Artinya dalam waktu 16 jam orang akan keluarkan racun, begitu ya. Nah, tapi kok ada beberapa customer kita ya, walaupun tidak banyak, mungkin hanya 1% atau 0,5% begitu ya, ada yang racunnya nggak keluar ini, gimana ini? Nah, bingung. Akhirnya menjadi pertanyaan customer, gimana sih katanya 16 jam. Lalu kitanya nggak pede, kitanya ketakutan, kitanya menjadi gimana negatif ya terhadap produk dan perusahaan. Jangan teman-teman ya. Kita bisa jawab. Jawabannya adalah demikian ya. Pertama, kita lihat. Oke. Nah, satu ya yang perlu diketahui adalah tidak ada istilah toksin nggak keluar tuh nggak ada. Setiap hari tubuh kita ini mengeluarkan racun lewat keringat, lewat BAB, lewat BAK ya, kemudian lewat kulit, semua itu kita bermetabolisme mengeluarkan racun atau toksin. Jadi nggak ada istilahnya racun itu terpendam nggak keluar-keluar, nggak ada. Nah, tetapi racun dari detox ini bukan tidak keluar, tapi yang ada adalah istilahnya terlambat keluar. Nah, kok bisa terlambat keluar? Jadi 100%, 1000% racun itu pasti akan keluar, teman-teman. Jangan khawatir ya. Cuman tidak dalam waktu 16 jam, kenapa? Mungkin siangnya. Biasa kita selesai jam 10 pagi. Ternyata dia belum keluar racunnya, belum BAB misalnya seperti itu. Nanti jam 12, jam 1, wah dia akan banyak sekali keluarkan racunnya walaupun sudah tidak ditampung ya karena mungkin repot menampungnya ya atau udahlah udah males nampung begitu ya.
detox camp-nya sudah selesai, ya sudah ikhlaskan aja, dilihat aja di kloset nanti dia mengapung. Jadi dia terlambat keluarnya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa terlambat, ya kan? Bukannya katanya 16 jam itu bisa keluar semua, tapi kok ada yang terlambat keluarnya, mengapa? Satu, persiapannya yang nggak baik. Jadi kita ada yang namanya pra-detox ya. Jadi pra-detox itu customer kita betul-betul disiapkan untuk mengikuti detox keesokan harinya. Apa yang dipersiapkan? Makanannya. Nanti akan ada list hal-hal yang tidak boleh atau yang tidak dianjurkan untuk dikonsumsi. Nanti ada. Makanya sebelum detox camp itu kita buat satu grup orang yang detox, nanti informasi-informasinya kita sampaikan di sana. Jadi mereka bisa baca. Oh, H-3 harus begini. H-2 harus begini, H-1 harus begini. Jadi ada persiapan yang optimal. Jadi nggak ada istilahnya detox dadakan, itu nggak ada. Tiba-tiba langsung datang ke seminar, lari-lari, habis dari mana, habis makan minum kopi, habis apa namanya, habis makan apa itu rendang gitu ya, daging gitu-gitu, tiba-tiba langsung masuk ruangan seminar, langsung mau ikut detox, nggak ada. Sebaiknya dipersiapkan. Takutnya kenapa? Takutnya toksinnya terlambat keluar dan itu akan menjadi komplainan dia nantinya ya, karena nggak sesuai dengan tagline kita 16 jam seperti itu ya. Yang kedua minuman apa yang harusnya dihindari seperti kopi, teh, alkohol, rokok dan seterusnya ya, minuman-minuman bersoda, pemanis yang terlalu manis ya, pengawet itu kita hindari H-1 ya, supaya toksinnya ini bisa lancar keluar. Lalu pola hidup. Pola hidup itu juga harus dikontrol. Jadi orang yang habis begadang nih misalnya jaga malam, dia seorang pekerja yang ada shift malamnya seperti perawat rumah sakit, seorang security atau pegawai pabrik itu ada shift malam misalnya kan, dia belum tidur nih. Belum tidur, tiba-tiba sorenya ikut detox. Ini pasti toksinya akan terlambat keluar. Kenapa? Belum istirahat. Tubuhnya belum bisa optimal untuk didetox seperti itu ya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi perlu diketahui persiapan ini harus baik supaya racunnya semua 16 jam bisa rontok semua ya. Kalau tidak baik nanti bisa terlambat dan kita akan dikomplain. Kedua, ini yang paling penting juga nih, yang paling sering terjadi adalah cemas, stres. Jadi selama proses detox itu dia nggak rileks teman-teman. Nah ini ada teorinya. Ternyata stres itu bisa mencetuskan saraf simpatis kita aktif. Orang stres itu saraf simpatisnya aktif sehingga sphincter Oddi tempat mengeluarkannya racun itu menyempit ya. Sama juga bisa diinduksi oleh kafein pada teh, pada kopi misalnya, dia juga menyempit. Jadi tertutup sementara. Tapi ketika kita sudah rileks nanti dia akan keluar sendiri seperti itu. Jadi selama proses detox jangan stres, jangan cemas, banyak rileks ya, banyak senyum ya. Kemudian mungkin ya yang muslim bisa sholat ya, berdoa ya, kita mendekatkan diri pada Tuhan, apa namanya, memohon kesembuhan penyakit kita. Oh, itu akan lebih top, akan lebih rileks ya. Jadi jangan stres, "Aduh ini detox-nya kok belum keluar ya? Aduh nanti saya kalau detox pingsan nggak? Aduh nanti kalau saya detox bisa bisa stres nggak? Apa bisa, sakit nggak ya?" Gitu. Atau, "Aduh saya nanti lemes nggak? Ini saya nggak makan lambung saya nanti pengaruh nggak?" Udah jangan dipikirin. Semua sudah ada, sudah diatur di SOP-nya semuanya dan yang sudah detox ini bukan satu 2 orang, puluhan ribu orang di Indonesia sudah detox, teman-teman udah lebih dari 10.000 dan semuanya aman ya, tidak ada masalah. Produk kita sudah tersertifikasi FDA dan juga BPOM Republik Indonesia. Jadi tidak ada bahan-bahan berbahaya yang membahayakan jiwa kita dan seterusnya. Ya jadi tenang aja, nikmati ya. Jadi Anda membeli produk senilai 7,5 juta ya, Anda harus nikmati ya. Oke lah, kita banyak kerjaan di luar, kita banyak apa namanya, telepon, banyak apa kepentingan dan seterusnya. Stop dulu, pause dulu selama 16 jam. Besok lagi ngurusnya ya. Sekarang saya lagi detox gitu ya. Kalau perlu handphonenya matikan supaya tiba-tiba ada berita, oh ini di kantor gini gini gini, udah cemas. Oh ini keluarga ada yang gini gini, ada yang stres ya, jangan. Jadi itu menghindari ini, jangan sampai stres dan cemas, relax. Bapak Ibu bisa lihat, teman-teman bisa lihat orang yang toksin yang nggak keluar itu pasti banyak nanya, banyak stres, banyak aduh banyak semua dia tanya, dia nggak percaya, dia itu pasti seperti itu biasanya ya. Ah, itu terjadi. Kalau misalnya dia rileks santai, toksinya akan mudah untuk keluar ya. Yang ketiga, penyebab toksin terlambat. Nggak rileks, sibuk. Jadi saya pernah detox gitu ya, dia masih teleponan sampai jam 11 malam, entah pekerjaannya kah, entah saya kurang paham bisnisnya begitu ya, sampai jam 2 pagi nggak tidur-tidur, bener, besok paginya toksinnya terlambat ya, sampai jam 11 baru keluar ya, nggak rileks dan nggak fokus. Jadi detox itu dia ngurusin apa, dia
main handphone, dia nonton TV, dia berbicara, berbincang gitu ya, nggak fokus, nggak rileks. Nah, ini kunci. Jadi kalau kita misalnya detox, luangkan waktu kita 16 jam itu kita betul-betul melepaskan semuanya. Ya, entah itu kesibukan kita, entah itu, sementara ya anak-anak, keluarga, pasangan ya, kemudian teman-teman, besok pagi saya selesai detox jam 10 semuanya on lagi. Tapi sekarang saya mau detox dulu, ini adalah, hadiah untuk tubuh saya ya, yang selama ini saya pakai bertahun-tahun nggak pernah istirahat, nggak pernah rileks, tapi hari ini 16 jam saya mau rileks. Jadi katakan itu pada diri Anda dan Anda akan, lebih santai menjalani prosesnya ya. Oke itu, jadi terlambat keluar. Nah, lalu ada lagi, memang penyakit sebelumnya udah susah BAB. Contoh penyempitan usus misalnya. Ada orang terjadi penyempitan usus atau ususnya memang nggak bergerak, seperti itu. Jadi, problem awalnya memang nggak bisa BAB, seminggu, 2 minggu nggak BAB. Nah, setelah selesai detox, baru mau mulai diperbaiki, ya, diperbaiki penyakitnya. Nah, sehingga butuh waktu proses bagaimana dia bisa, lancar kembali ususnya seperti itu ya. Jadi kalau memang ada orang-orang yang penyakit sebelumnya memang susah BAB, atau misalnya berminggu-minggu nggak BAB, sampaikan, "Bu, nanti kalau detox ternyata BAB-nya, toksinnya terlambat, jangan jangan takut ya, karena ini memang ususnya lagi diperbaiki, jadi pelan-pelan," seperti itu ya. Jadi dia juga paham, nanti juga akan keluar, pasti keluar, mungkin siang atau sorenya terlambat, seperti itu ya. Oke, jadi toksin itu akan keluar mungkin setelah 16 jam. Ya bisa nanti jam 1 siang, jam 2 siang atau bahkan ada yang sore hari ya, seperti itu. Nah, jadi setelah keluar nanti udah nggak perlu ditampung. Ya ditampung juga nggak apa-apa kalau apa itu, jaringnya masih mau dibawa pulang. Biasanya nggak dibawa pulang gitu ya, hanya BAB yang pertama, kedua dibuang ya kan, yang ketiga nggak bisa tertampung misalnya dibawa pulang jaringnya. Tapi kalau nggak dibawa pulang juga nggak apa-apa, ya bisa di kloset, bisa dilihat di kloset, itu biasanya racunnya mengapung warna hijau, kuning gitu ya, hitam, bisa difoto aja nanti ya. Nah, lalu setelah itu perbanyak minum air putih. Kenapa? Karena supaya mengganti cairan di tubuh kita ya, dan juga makan sayur-sayur untuk pembersihan usus lebih optimal setelah Bapak Ibu melakukan detox. Ini 1-2 hari setelah detox supaya nanti BAB-nya kembali normal dan lancar ya. Jadi udah paham ya? Jadi nggak ada istilah racun nggak keluar ya, cuma terlambat. Terlambatnya karena 4 hal ini ya. Jadi nggak perlu khawatir, dijelaskan sebelumnya kepada mereka ya. Jadi mereka paham, "Oh, oke, jadi bener sih kemarin saya minum kopi. Oh iya, kemarin saya begadang, wajar ya hari ini saya stres." Ya udah makanya, tapi itu tidak mengurangi efek dari detoksnya. Ya nggak perlu khawatir, detoksnya udah terserap masuk ke darah kita, teman-teman. Jadi jangan tahu, "Entar Pak detoksnya nggak maksimal, racunnya nggak keluarnya terlambat." Tidak, ya. Jadi ini produk sudah terserap ke pembuluh darah, masuk nempel di sel darah merah kita. Nah, toksinnya yang dibersihkan, ya itu terlambat keluarnya saja, tapi sudah dibersihkan semua, tinggal nunggu keluarnya aja, seperti itu. Jadi nggak perlu khawatir ya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini juga sering terjadi ya. "Pak, saya udah detox 1 minggu, saya udah detox 2 minggu, tapi kok efeknya nggak ada signifikan ya ke saya ya?" Nah, ini sering juga kayak gini nih. "Apa jangan-jangan produknya palsu ini? Apa ini?" Gitu kan udah negatif terhadap produk ya. Ini jawabannya harus gimana? Nah, Bapak Ibu bingung, akhirnya tanya ke Pak Hendro, tanya, "Dok, ini ada yang komplain katanya nggak ada perbaikan," gitu-gitu. Nah, gitu gimana jawabnya ya kan? Nah, gini, kita lihat. Nah, proses detox ya itu memang 16 jam prosesnya, pembersihan minum produknya 16 jam. Tapi proses renovasinya, ya ini saya ulangi, proses renovasi atau perbaikannya itu adalah prosesnya 3 sampai 4 bulan. Nah, jadi kalau baru 1 minggu, ibaratnya Bapak Ibu baru renovasi rumah 1 minggu, kira-kira udah bisa kelihatan belum bentuknya? Tentu belum, Belum, masih berantakan, masih debu, betul. masih belum kelihatan bentuknya, baru 1 minggu. Jadi sabar ya. Ah, fokus kepada hal-hal kecil yang memang kita rasakan terjadi perbaikan. Mungkin gula darahnya masih sama, mungkin tensinya masih sama, ya kan? Mungkin keluhan-keluhan penyakit-penyakit utamanya masih ada, tapi perbaikan-perbaikan kecil itu biasanya terlewatkan oleh kita karena kita fokusnya ke penyakit utama kita ya. Jadi sampaikan, "Bu, tenang, ini baru 2 minggu, proses masih jalan ya. Teruskan produk perbaikan selnya ya karena ini proses akan optimal setelah 3 sampai 4 bulan. 3 bulan optimal ya." Nah, yang kedua tentu kembali lagi ke penyakitnya. Semakin berat penyakitnya tentu memerlukan proses perbaikan yang lebih lama.
Orang stroke yang 20 tahun dengan orang stroke baru 6 bulan, tentu perbedaannya tentu progresnya akan berbeda. Betul. Orang yang baru stroke 6 bulan, mungkin dia detox, wah udah bisa dia jalan, udah bisa dia ngerasa signifikan, kakinya udah kuat gitu ya, walaupun belum full ya. Nah beda dengan orang yang udah stroke-nya 20 tahun, tentu proses. Mungkin dia 1 minggu baru bisa menggerakkan, mungkin dia 1 bulan baru bisa mulai berdiri, jadi perlu proses. Kita jangan panik Bapak Ibu ya, kita jelaskan, tanya penyakitnya sudah berapa lama, ya kan. Terus kemudian juga umur, usia. Makin tua usianya tentu prosesnya juga akan lebih lama. Orang sama-sama stroke 6 bulan, yang satu usianya 80 tahun, ya kan? Yang satu umurnya baru 45 atau 50 tahun. Tentu efeknya akan lebih cepat kepada orang yang usianya lebih muda ya. Jadi perlu data, makanya saya selalu tanya data, berapa umurnya, berapa lama penyakitnya, biar saya bisa jawab. Kalau enggak saya juga bingung, ini siapa? Ini ada yang konsultasi, Pak ini kenapa apa, penyakitnya apa, berapa lama. Jadi saya perlu data ya. Nah, yang ketiga, nah banyak yang setelah detox, ini kesalahan bukan kesalahan ya, salah Kekeliruan, ya, kekeliruan. kekeliruan atau, beda persepsinya salah persepsi ya. Banyak yang setelah detox, detox itu kan tahap 1 pembersihan, lalu tidak melanjutkan ke tahap 2 atau tahap 3. Tahap 2 adalah perbaikan sel dan tahap 3 adalah penguat sel. Padahal penyakit dia itu udah puluhan tahun, darah tingginya udah 20 tahun ya, kemudian, diabetesnya udah 10 tahun ya. Nah dia hanya pembersihan saja. Ya habis itu udah dia dia nggak mau ngapa-ngapain lagi, nggak mau minum obat dokter, nggak mau minum, peptide atau GI Vital, tentu perbaikannya pun akan lebih lambat. Dibanding orang yang setelah detox langsung masuk fase 2 ya, tahap 2 dia minum peptide-nya, dia minum G-Vitalnya secara rutin ya. Seperti papa saya kemarin juga gitu, setelah detox langsung minum peptide, 6 bungkus malah sehari ya, alhamdulillah waktu 2 bulan, progresnya sangat sangat cepat, menurut saya sangat cepat ya. Nah yang keempat, ini biasanya, dia perubahan-perubahan kecil kadang nggak dirasa, yang dia perhatikan, "Pak ini kok gula darah saya belum normal ya, oh ini kok tensi saya belum bagus ya?" Dan seterusnya ya. Jadi dia tidak perhatikan, hal-hal kecil, contoh tidurnya lebih pules, dia nggak perhatikan itu. Kedua misalnya, nafasnya lebih panjang, nanti di bagian terakhir ada 30 parameter. Ya ini 30 parameter ini boleh dicek untuk orang yang detox nantinya ya. Jadi sebelum dan sesudahnya itu jauh berbeda teman-teman ya. Kemudian makannya jadi nggak rakus, kemudian, apalagi pencernaannya jadi lebih baik, memorinya jadi lebih encer, yang biasa suka lupa-lupa kok sekarang saya inget ya, jarang lupa gitu ya. Kemudian mata, yang misalnya matanya minus plus lebih membaik dan seterusnya dan seterusnya. Kulit jadi lebih kencang, ya, rambut uban berkurang. Ya, itu kadang-kadang hal-hal kecil yang jarang orang perhatikan. Dia cuma fokus ke penyakit utamanya. Padahal kalau kita perhatikan ya ini udah banyak sekali kemajuan-kemajuan kecil yang dia rasakan, yang terjadi cuman dia tidak bisa merasakan, seperti itu ya. Oke, lanjut. Nah, apalagi penyebabnya? Nah ini paling sering ya, obat dokternya langsung dia stop, padahal seharusnya diturunkan secara bertahap. Betul. Oh dia udah detox, udah dia stop semua, obat gulanya, obat tensinya, obat semuanya dia stop semua. Apa yang terjadi? Besok paginya loncat semua, gula darahnya loncat, hipertensinya loncat semua, dan dia nyalahin detox. Kenapa? Kemarin saya sebelum detox saya normal minum obat, sekarang setelah detox kok jadi tinggi semua? Nah Anda bingung jawabnya kan? Gitu. Nah kasih tahu Pak, ini obat jangan di-stop dulu. Kenapa? Renovasinya belum jadi. Baru mau dibangun selnya ya kan, udah diambil-ambilin semua penopang-penopangnya. Ibaratnya Bapak Ibu bangun rumah, belum jadi, itu bambu-bambu, kayu-kayu udah saya pretelin semua, saya keluarin semua, ya roboh lah rumahnya begitu ya. Jangan, jadi harus bertahap ya. Obat kita kurangi secara bertahap 2 minggu, cek lagi, 2 minggu, cek lagi, sampai akhirnya obat bisa dikurangi pelan-pelan seperti itu ya. Nah, yang berikutnya yang sering terjadi juga nomor 6, mengapa setelah detox dia merasa merasa tidak ada perubahan signifikan. Nah, ini biasa saya pernah terjadi kasus beberapa kasus nih di daerah Banten, Pandeglang, Rangkas Bitung ya. Nah, setelah detox dia ngerasa enak badannya. Oh, enak loh nih. Dan dia merasa sudah sembuh total seperti semula ya, seperti zaman dia muda ya. Wah, udah deh setelah itu dia makan semua, apapun dia begadang, dia nggak istirahat, dia pergi-pergi, akhirnya kecapean. Akhirnya apa? Ngedrop lagi fisiknya. Yang disalahin siapa? Detoknya yang disalahin. Padahal pada saat detok dia udah nyaman, ya kan, udah enak. Tapi karena kurangnya edukasi dari kita,
selaku membernya nol dan kurang edukasi, lalu dia balas dendam ya orang tersebut. Ya tadinya dia nggak pernah makan duren, dia makan itu duren. Yang tadinya dia nggak pernah makan garam, daging, dia makan karena merasa sudah nyaman dan seterusnya ya. Nah, jadi pola-pola ini harus dikasih tahu, Pak, setelah detox dikontrol dulu ya. Walaupun udah merasa nyaman, tapi Bapak juga harus kontrol makanannya. Harus lanjutkan tahap kedua, perbaikan sel. Jangan senang dulu, akhirnya ya kebablasan. Akhirnya dia sakit lagi. Yang disalahin siapa? Detoxnya, kan begitu. Ketujuh, nah kurangnya edukasi sehingga nah ini ekspektasi itu harapan orang ketika detok itu mereka langsung sembuh seketika. Ya, itu harapan pasien dan itu normal, wajar ya. Jadi setelah detok dia bayar 7,5 juta, di harapan dia besok dia bisa lari, besok dia bisa jalan, besok itu harapan harapan ekspektasinya. Nah, kita kadang-kadang terlalu overklaim juga. Jangan overklaim malah jadi bumerang buat kita nantinya. Jadi edukasi, Pak, ini bertahap. Tahap pertama detox dulu ya, kemudian kita ini ya, lalu Bapak begini ya, pola makannya begini ya, obatnya begini ya, nutrisinya begini ya, itu yang harus dilakukan edukasi supaya dia ngerti, dia paham. Nah, ini kan semuanya miskomunikasi antara Bapak Ibu dan customer. Customer pengennya besok dia lari, Ibu nggak jelaskan. Ya, cuman bilang sembuh total ya sudah akhirnya Bapak Ibu dikomplain ya, karena nggak ngerti konsep, menganggap ini sebagai obat. Oh, seperti obat dokter minum besok hilang penyakitnya, tidak seperti itu ya. Ini adalah proses mengembalikan kesehatan kita, merenovasi, meregenerasi sel-sel kita menjadi baru kembali dan itu butuh waktu ya. Itu jawabannya. Ini boleh di-screenshot, kalau enggak nanti saya kirim filenya ya. Lanjut. Nih, banyak nih Mas ini. Nomor 3, pertanyaan yang paling sering. Nah, Pak, gimana sih bagusnya kita edukasi orang sebelum dan sesudah detok itu? Karena biasanya cuman, ya udah detok aja, detok, detok, tapi nggak pernah diedukasi, nggak pernah dijelaskan, ya kan? Yang penting kita dapat bonus langsung 1,5 juta. Masalah orangnya diedukasi Betul, apa enggak itu urusan belakangan, itu salah betul. teman-teman. Bapak Ibu adalah ambasador ya, perpanjangan tangan dari perusahaan. Artinya edukasi-edukasi kecil aja, edukasi singkat saja itu sudah signifikan buat mereka ya. Jadi kita juga harus peduli dengan edukasi ini. Nah, sebelum sebelum detok jelasin dong konsep sehat ala Norlan itu seperti apa, Bu? Ya ini 1, 2, 3, 4 Cing Tiao Puyang. Itu beda dengan konsep dari dokter. Bapak Ibu harus jelaskan di awal konsep sehat ala Norland. Ini ala Norland bukan ala pengobatan chemical atau pengobatan dokter. Lalu jelaskan singkat aja tentang produk. Ini detok, yang didetok selnya, yang dibersihkan 5 organnya. Kenapa bisa? Pakai partikel kuantum, selesai. Partikel kuantum apa? Partikelnya sangat kecil, kan begitu. Masa nggak bisa cuma jelasin gitu doang? Gua harus detail apa enggak ya? 3, jelasin juga tentang toksinnya. Nah, toksin ini asalnya dari makanan, minuman, udara. Ini bahaya untuk kesehatan ibu, ya kan? Numpuk di jantungnya, kan begitu. Lalu jelaskan juga tata caranya, jam 6, jam 8, jam 10, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dihindari, dijelaskan dengan benar ya. Nah, persiapannya apa? Nggak boleh ini, nggak boleh ini, harus begini. Kemudian makan yang dihindari, cukup istirahat, ya nggak bilang minum kopi, minum teh, dan seterusnya. Lalu penjelasan rencana. Jadi kita punya program buat mereka. Bu, habis detok kita minum ini ya supaya kesehatan ibu menjadi lebih baik. Nah, setelah itu obat dokternya jam sekian, Bu. Setelah nutrisi kasih jarak 1 jam. Gitu aja sebenarnya edukasi kepada konsumen kita ya. Dan kita harus berdiskusi dengan baik. Artinya kita juga mendengar keluhan mereka, kemudian dicatat apa yang menjadi keluhan mereka. Kalau ada yang nggak ngerti, baru konsultasi. Jangan belum apa-apa udah langsung konsultasi, akhirnya nggak pinter-pinter gitu. Kita bantu untuk berdiskusi terlebih dahulu ya, baru kita nggak ngerti nih, mentok nih, nggak ada nih bahan yang mendukung itu semua jawabannya udah dicari nggak ketemu, baru konsultasi seperti itu ya. Nah, ini ada sebelum detok, cari waktu luang, ini semua ada di starter book, entah dibaca entah enggak ini ya. Jadi teman-teman ketika join dapat starter book, baca pelan-pelan, pelajari pelan-pelan apa hal-hal sebelum detok, hindari makanan apa di sini semua ada ya. Kondisi sedang tidak fit bagaimana, hindari kopi, hindari makanan dan yang berwarna, semua udah tertulis di starter book, cuman saya nggak tahu dibaca apa enggak gitu. Obat dokternya bagaimana, kemudian bagaimana pas waktu berhenti makannya kapan, minumnya boleh kapan dan seterusnya. Jadi harus harus semuanya sama dengan starter book ini. Begitu kira-kira ya. Nah, setelah detok bagaimana? Nah, kasih tahu, nih Bu racunnya, ada tabelnya kan? Ini tabelnya ya. Ini warna-warnanya.
Ada hijau dari liver, merah dari jantung, kan gitu aja penjelasan sebenarnya. Sangat simpel, sangat sederhana. Tapi ya itu tadi nggak pede menyampaikan ya. Nah, lalu sampaikan juga bahwa detok ini bukan akhir, tapi awal. Setelah itu apa? Perbaikan sel tahap 2, penguat sel tahap 3, dan seterusnya. Nah, edukasi juga setelah detok jangan balas dendam, Bu. Jangan terlalu banyak makan garam, gula, minyak, dan seterusnya gitu ya. Nah, yang paling penting nomor 4, flare reaction. Ini juga sering terjadi nggak ngerti ya. Flare reaction adalah segala rasa tidak nyaman setelah detok. Ada pusing, ada mual, ada greges, ada sedikit demam, misalnya ya, misalnya. Tapi ini hanya terjadi pada 0,1%. 99,99% tidak mengalami ini. Tapi 0,1%-nya mengalami flare reaction. Biasanya pada orang yang sakit berat, sakit kritis, kemudian juga orang-orang yang kronis, orang yang lemah, orang tua biasanya mengalami flare reaction. Nah, kita sampaikan, tenang, nggak perlu khawatir ya. Kita istirahat, banyak minum, minum peptide, akan hilang sendiri dalam waktu 3 sampai 7 hari. Jadi nggak perlu khawatir. Ini reaksi pembongkaran, reaksi perubahan pembongkaran sel kita ya, perbaikan sel kita satu demi satu itu menyebabkan reaksi yang kurang nyaman di tubuh kita ya. Kemudian menjelaskan tentang perbaikan secara bertahap dan bila perlu jadwalkan detoks selanjutnya, ya kan? Ibu detoksnya mungkin nanti bulan ini lagi ya, 3 bulan karena kondisi ibu saya lihat agak berat. Jadi ibu harus detoks kedua, detoks ketiga. Kita sudah sampaikan di awal, Bapak Ibu ya. Nah, ini juga ada nih pasca detoks ini udah dijelaskan di starter book. Makanya dibaca starter booknya ya. Habis harus ngapain setelah detoks ini diikuti aja. Diikuti aja, banyak minum air putih, rendah gula, rendah lemak ya. Obat kalau diperlukan boleh setelah detox, jangan cemas jika timbul flare reaction dan seterusnya. Ini bisa dibaca di starter book ya. Jadi itu edukasi yang harus disampaikan ke customer. Jangan nunggu dokter aja dulu baru edukasi, kita yang edukasi. Kalau kita nggak ngerti, nggak paham, baru kita konsultasi seperti itu ya. Nah, kalau mau cek laboratorium, nah ini juga ada yang komplain nih. Pak, saya cek lab, ini kok gulanya malah naik, ininya malah naik. Kapan ceknya? 3 hari setelah detox. Jangan ya. Kalau mau cek laboratorium itu minimal minggu ketiga atau minggu keempat. Kenapa? Kalau minggu pertama, minggu kedua itu masih pembongkaran. Renovasinya masih kacau, darah kita masih banyak sampah ya, sehingga ketika dicek laboratorium bukannya tambah bagus malah tambah buruk. Nah, dikomplain lagi sama customer. Kita nggak bisa jelaskan, ya kan? Akhirnya bingung, negatif akhirnya kan seperti itu ya. Jadi kita harus paham dan bisa menjelaskan, Bu, minggu pertama, minggu kedua itu masih pembongkaran. Tentu banyak sampah di darah kita ya, tunggu sampai dikeluarkan semua ya, minggu ketiga, minggu keempat cek lagi, pasti hasilnya akan berbeda seperti itu ya. Oke, itu yang ketiga dari 6. Sekarang yang keempat. Nah, misalnya gini, ada yang detok, Pak, ada pasien saya, kan biasanya ngomongnya pasien, ada customer saya pas waktu detok perutnya pengen muntah gitu ya, atau pas waktu detok dia pusing, atau pas waktu lagi detok nih, lagi mungkin botol kedua atau botol ketiga gitu, dia pusing atau dia lemes nih. Ini gimana nih Pak caranya? Ya kan? Orangnya komplain gitu ya. Nah, jika ada customer yang merasa tidak nyaman atau drop dia selama detok, apa yang harus Bapak Ibu lakukan? Kan itu pertanyaannya ya. Jangan panik, jangan Bapak Ibu malah panik sendiri gitu ya dan akhirnya negatif, jangan. Nah, penjelasannya bagaimana? Kasus seperti ini hampir tidak pernah terjadi. Seingat saya dari 10.000 itu paling seingat saya ya cuman 1 waktu di Hotel 6. Itu ibu-ibu, dia juga memang stres orangnya ya, mual perutnya ya, ada yang muntah juga pada saat itu ada, tapi hampir tidak pernah terjadi. Nah, kalau terjadi bagaimana? Nah, oke, yang terjadi bagaimana? Jangan panik. Mana dia? Nah, ya. Jadi syarat ketika detox sel, itu kondisi fisik itu cukup stabil lah, ya kan? Bisa jalan, misalnya kalau dia nggak stroke ya, bisa minum air putih, kemudian bisa, senam dan seterusnya. Walaupun dia punya hipertensi, punya gula, punya kolesterol, punya macam-macam, penyakitnya apapun gitu, tapi dia bisa mengikuti prosesnya. Kalau yang kita ikut ke detox camp, kecuali home detox. Kalau home detox beda lagi, mungkin yang stroke nggak usah ditampung juga racunnya nggak apa-apa, yang penting dia, keluar gitu ya. Tapi kalau detox camp tentu, kondisinya kita harapkan stabil. Jadi nggak perlu panik Bapak Ibu ketika terjadi hal seperti itu, detoksnya lanjutkan saja ya. Jadi kalau dia muntah pun nggak apa-apa, lanjutin aja ya. Buat suasananya jadi rileks ya. Jadi teruskan proses detoksnya, ya kan. Dia minum botol kedua, mual perutnya, terus muntah. "Gimana Pak, lanjutin nggak?" Lanjutkan.
botol ketiga, botol keempat, botol kelima, botol keenam, teruskan saja ya. Karena partikel kuantum itu Bapak Ibu, ketika kita minum nggak butuh berapa detik langsung just masuk ke dalam pembuluh darah. Ya, jadi nggak perlu khawatir terbuang karena dia nggak ikut enzim, nggak mengeluarkan enzim lambung kita langsung masuk kuantum partikel itu tanpa hambatan ya lewat pembuluh darah. Jadi ketika kita minum tuh sepersekian detik tuh udah meresap. Jadi nggak perlu khawatir ketika muntah satu jam kemudian atau muntah 30 menit kemudian itu udah nggak ada apa namanya, partikel kuantumnya udah keburu masuk. Yang keluar tuh asam lambung, air biasanya ikut keluar bersama muntah ya. Nah, kita kasih motivasi, kita kasih semangat kepada mereka, "Tenang Bu, nggak apa-apa, ini proses ya. Kalau apa-apa, terjadi apa-apa saya telepon konsultan kita." Kan gitu ya, keren kan? Nah, usahakan dia bisa tidur dengan nyenyak, istirahat ya, jangan diganggu, ya kalau perlu dipijit-pijit, saya dulu tuh saya pijit-pijit tangannya ya kan, kakinya biar dia rileks gitu ya. Akhirnya tertidur, pagi-paginya seger udah lari-lari, seneng dia seperti itu ya. Nah, jika sangat diperlukan, obat bisa diberikan ya. Nah, obat kan nggak boleh sebenarnya dalam waktu 16 jam. Tapi jika pun sangat urgent dan sangat dibutuhkan, dia sakit kepala yang nggak terhindar atau dia apalah misalnya ya, boleh kasih obat kalau apa boleh buat ya kalau dia misalnya udah tidak apa namanya, terelakkan lah, udah nggak bisa dihindari, silakan ini jalan terakhir. Tapi kalau bisa jangan ya, lanjutkan proses doknya, kasih air hangat, dia minum, kompres, pijit-pijit biasanya kan, rileks dia, kasih kipas-kipas biar oksigennya banyak, biar dia tidur, habis tidur dia rileks, nanti bangun tidur dia segar. Biasanya terjadi seperti itu, tapi hampir tidak pernah ya, kalau terjadi lakukan ini. Itu yang keempat. Yang kelima, bagaimana cara konsumsi produk regenerasi yang benar? Nah ini kan banyak, Pak produknya ada 6. Ada peptide, ada GI Vital, ada kalsium, ada Vision, ada apalagi, Cordyceps, ada odol. Ini cara minumnya gimana nih urutannya? Ini sering banyak ditanya seperti itu ya. Sering banyak pertanyaan, apakah harus langsung diminum semua? Atau, satu-satu? Atau bagaimana Pak aturan minumnya? Nah ini, perhatikan baik-baik ya. Mana dia? Nah, pagi. Oh, ini yang bawah jangan dibaca dulu ya. Yang atas dulu. Pagi, kita bangun tidur nih, ya kan? Udah detok nih. Hari ini selesai detok. Nah, besok udah mulai regenerasi masuk. Pagi-pagi ngapain? Pagi-pagi kan bangun tidur. Bangun tidur ngapain? Ya, gosok gigi dulu pakai odol. Nah, kita punya odol kita kan, toothpaste. Jadi sikat gigi dong pakai apa odol toothpaste kita ya, herbal toothpaste Noran, herbal toothpaste kita sikat gigi dulu. Habis itu, nah baru sebelum makan, sebelum sarapan pagi kita minum peptide. Ini penting buat apa? Peptide itu molekul energi. Jadi Bapak Ibu ketika minum peptide seharian tuh nggak bakal capek. Buat modal energi kita, buat modal kita bergerak, berpikir, kemudian berjalan ya, itu peptide. Satu apa dua Pak? Nah udah saya sampaikan, kalau anjuran pemakaian satu, tapi kalau Bapak Ibu perlu stamina yang Oh, halo, Pak Tajib. apa, Ya, halo. ya kan Oh, begitu. oke, sinyal Pak Dokter. Wow, mantap. Oke, Pak Tajib, sambil menunggu Pak Dokter kembali ya. Ya. Oke, sinyalnya mungkin terganggu. Wow, mantap sekali Pak Tajib materi malam hari ini. Betul, betul. Iya, ini semua Ini yang pertanyaan. iya, ini pertanyaan yang yang sering ditanyakan ya. tentunya, ya. Ya. Yang sering Bapak Ibu alami Nanti juga kita di juga lapangan. akan ini apa aduh. Betul. Oke, Pak Dokter keluar. Oke, ini sudah masuk lagi. Halo Pak ya. Dokter. Waduh. Ya, ini sinyal saya Pak Hendro. Oke, siap. Lanjut ya. Lanjut Pak Pak Dokter. Dokter. Siap. Tinggal dikit lagi, tinggal Siap, 2 lagi. Oke, dikit lagi. Nah, bangun tidur kita minum gosok gigi lalu kita makan kita seduh 1 molekul peptide ya. Tujuannya untuk energi, ya kan? Ini wajib sarapan dengan peptide. Semua member Norland wajib sarapan, sebelum sarapan minum peptide supaya energinya kuat, otaknya encer, staminanya kuat ya, kita nggak ngantuk-ngantuk siang-siang karena kita punya energi yang cukup ya. Lalu setelah makan, kan kita sarapan tuh, minum peptide dulu sebentar, makan sarapan. Paling makan sarapan apa sih kalau pagi bubur gitu ya, atau apalah kue gitu ya. Kadang-kadang juga kita makan pagi juga belum banyak-banyak kan. Nah, setelah makan minum 2 sampai 3 kapsul Cordyceps. Saya anjurkan 2 sampai 3 kapsul Cordyceps. Mengapa?
Karena cordyceps itu untuk stamina, untuk imunitas, supaya supaya Bapak Ibu ketika minum cordyceps ini nggak capek, ya kan? Semangat terus kayak Pak Hendro, dari pagi sampai siang, sampai malam semangat terus karena gara-gara cordyceps. Ada yang nanya lagi, "Pak, 2 apa 3?" Nah ingat, anjuran pakai 2. Tapi kalau Bapak Ibu perlu stamina sampai malam, meeting sampai pagi, udah 3. Ya kan? Saya dulu waktu Covid malah sampai 5, nggak apa-apa ya. Nah, jadi pagi peptide untuk energi, kemudian setelah makan minum cordyceps untuk stamina. Wah, itu nggak capek-capek kita. Wah, mau jalan, mau meeting, mau apa, mau presentasi, mau table talk, mau nelpon orang, on terus, ya kan? Semangatnya terus, seperti itu, nggak ngantuk-ngantuk, ya. Oke, siang. Nah, siang sebelum kita makan, kita minum dulu G Vital. G Vital 3 sampai 5 soft gel. Terserah mau 3 mau 5 tergantung penyakitnya ya. Kenapa kita makan G Vitalnya siang? Karena makan siang itu adalah makan yang paling berat. Ada yang makan sate, ada yang makan apa tengkleng, ada yang makan lemak, ada yang makan macam-macam gitu kan. Makan siang tuh paling berat. Sehingga kita perlu asam lambung semuanya keluar, enzim keluar. Nah, kita stabilkan dulu dengan G Vital. Kita kunyah-kunyah, ya kan? 5 kapsul atau 3 kapsul kita telan. Baru kita makan siang. Supaya lambung kita siap. Ya, siap menerima makanan, asam lambungnya siap, enzimnya siap, menampung apapun, makanan pedas, makanan asam, makanan apalagi misalnya ya, bergaram, berminyak, berlemak, semua akan nampung di usus kita. Tapi ingat ada G Vital yang kita minum sebelumnya. Ini aman Bapak Ibu ya, supaya lambungnya nggak naik asam lambungnya seperti itu. Nah, setelah makan kita minum Vision 2 kapsul, Health Vision 2 kapsul. Supaya apa? Mata kita nggak ngantuk. Pak Hendro kalau habis makan matanya ngantuk nggak? Matanya ngantuk-ngantuk kayak gini kalau habis makan Ngantuk. siang kan gitu. Jadi supaya makan mata kita nggak ngantuk, minum Health Vision. Health Vision 2. Wah, matanya langsung seger, ya kan? Memperbaiki sirkulasi mata. Jadi sirkulasi darah di mata kita itu menjadi lebih baik ya. Kita minum itu. Jadi kita bisa melek terus nih ngerjain tugas, kita ada meeting sampai sore, sampai malam mata kita nggak capek-capek ya. Juga misalnya lihat handphone, meeting Zoom, nah mata kita nggak capek-capek, minum Health Vision ya. Setelah makan siang seperti itu. Lalu malam hari, nah sebelum makan malam nih, tadi kan makan malam ya, kita makan lagi G Vital 3 sampai 5 kapsul. Untuk apa? Makan malam juga berat. Ada yang makan misalnya gudeg, ada yang makan sate lagi, ada yang makan nasi goreng, ada yang makan macam-macam. Jadi kita siapkan lagi lambung kita. Jadi makannya G Vital itu siang sama malam. Karena pagi biasanya lambung kita makan nggak terlalu banyak ya. Supaya kita kunyah-kunyah itu G Vital baru makan malam. Jadi mau makan pedas, ayo. Mau makan asam, ayo. Makan lemak, minyak, ayo. Karena kita sudah minum G Vital sebelumnya ya. Lalu setelah makan sebelum tidur baru kita seduh kalsium. Kalsium ini tujuannya supaya tidur kita lebih pules. Ya, enak tidurnya ya kan nggak bangun-bangun, rileks, otaknya rileks ya, persarapannya rileks, itu karena kita minum kalsium sebelum tidur. Nah, makanya jangan minum cordyceps sebelum tidur, malah nggak tidur-tidur, aktif terus otaknya ya, semangat terus. Jadi minum cordycepsnya pagi ya. Lalu sebelum tidur gosok gigi lagi dengan herbal toothpaste kita. Jadi udah lengkap semuanya, ada 6 macam produk ya. Udah ada pasta gigi, ada peptide, ada cordyceps, ada G Vital, ada Health Vision, ada kalsium, pas 6. Jadi beli aja nih yang paket regenerasi. Nah, semuanya lengkap. Ada 6 macam produk di sini, minum semua ya. Jadi setelah detox langsung beli paket regenerasi lagi untuk misalnya kan ada banyak nih, ada berapa box nih, ada 3 box ya kan, bisa cukup untuk 1 sampai 2 bulan ya untuk perbaikan sel seperti itu. Nah, cara minumnya demikian ya. Jadi udah paham ya? Jadi semuanya setelah itu besok gitu lagi, gitu lagi, gitu lagi. Nah, lakukan selama 1 bulan sampai produk regenerasinya habis dan insya Allah nanti kesehatannya akan lebih baik ya. Terakhir pertanyaan nomor 6, Pak, kita tahunya detox kita berhasil tuh dari mana sih? Ya kan, saya kemarin toksinnya cuma sedikit. Itu teman saya 1 ember. Berarti saya gagal dong, toksin saya sedikit. Teman saya berhasil dong. Enggak. Kita tahunya detox kita berhasil atau tidak bukan dari banyak-banyakannya racun. Bukan dari teman kita BAB 30 kali, kita cuman 8 kali. Berarti bagusan dia dong banyak keluar racunnya daripada saya. Enggak, bukan seperti itu ya.
Jadi bukan dari sedikit atau banyak toksin yang kita keluarkan, tapi parameternya adalah Bapak Ibu berhasil atau tidak detoksnya itu dari tabel ini. Dari 30 parameter yang pasti akan membaik, insya Allah pasti akan membaik jika Bapak Ibu melakukan detox. Kalau nggak percaya, coba sebelum dan sesudah di checklist. Satu, rambut. Cek rambut kita sebelum detox. Oh ini sering rontok nih bagian ini nih. Ini uban di sini nih. Nah nanti setelah detox 1 bulan, lihat nih. Ya kan? Oh ternyata enggak ya. Sekarang sini yang jadi botak tadi enggak jadi botak lagi, malah yang tumbuh gitu ya. Lalu kulit wajah, flek-flek hitam. Foto dulu aja wajah kita. Ya kan sebelum detox. Lalu sesudahnya foto lagi, lihat jerawatnya, flek hitamnya, kerut-kerutnya berkurang enggak ya. Lalu peradangan pada gusi, lihat gusi giginya. Peradangan-peradangan yang biasanya kita berdarah gusinya, sikat gigi kita ngilu dan seterusnya. Coba setelah detox, ya kan? Bapak Ibu bisa rasa. Lalu pendengaran Bapak Ibu, yang tadinya berdengung, kemudian agak jauh, kayak tertutup, sekarang lebih jelas. Penciuman, Bapak Ibu. Penglihatan, cek juga ya, apakah matanya berkurang minusnya, plusnya, ya kan? Nafsu makan. Bagi orang yang nggak nafsu makan, dia lebih nafsu makan. Bagi orang yang nafsu makan, dia akan berkurang, nggak rakus lagi. Lalu nomor 8, memori. Ya, biasanya Bapak Ibu suruh ngafalin satu kata, lemot diulang-ulang nggak ingat-ingat. Tapi ini baru sebentar kita udah ingat begitu ya. Lalu daya konsentrasi. Biasanya baru nonton Zoom 2 jam udah ngantuk. Sekarang 3 jam Zoom pun nggak ada masalah ya. Lalu mengantuk, yang sering mengantuk, berkurang atau tetap mengantuknya. Biasanya kalau bawa mobil ngantuk atau nonton drama Korea ngantuk gitu ya. Lalu kualitas tidur, biasanya tiap malam bangun-bangun. Kok sekarang nggak bangun lagi ya setelah selesai detox? Itu harus diperhatikan Bapak Ibu. Nafas, nomor 13, nafas. Biasanya suruh tahan nafas, baru suruh tahan nafas 8 detik aja udah, sekarang bisa tahan nafas sampai 20 detik misalnya. Wah, itu kemajuan yang sangat signifikan ya. Kemudian sering capek, baru naik tangga capek, ini kok saya nyapu-nyapu seharian nggak capek-capek ya gitu ya. Nyapu-nyapu, ngepel, cuci piring, ibu-ibu misalnya. Tapi nggak capek-capek, biasanya udah lemes gitu ya. Lalu dahak, batuk yang sering ada dahaknya, slam di tenggorokan, sering batuk-batuk. Kemudian jalan kaki yang tadinya cuma kuat misalnya 10 meter, sekarang udah bisa 30 meter, 40 meter. Itu udah kemajuan Bapak Ibu, detoksnya berhasil itu ya. Detak jantung, yang tadinya misalnya detak jantungnya sampai yang normal kan 60 sampai 80, biasanya 80 atau 90, sekarang kok cuma 60 detak jantung saya atau 70, berhasil detoksnya ya. Kesemutan, kram tangannya, biasanya suka kesemutan, kram ya kan, pegel-pegel, sekarang udah jarang atau mungkin berkurang begitu ya. Pegel-pegel, linu otot ya, asam lambung yang biasanya kalau stres dikit langsung naik asam lambungnya sesak, sekarang kok jarang. Kemudian gas lambung, buang air kecilnya gimana, yang tadinya sering malam-malam bangun tidur buang air kecil, bangun tidur kencing, sekarang jarang sekali, paling 1 kali atau 2 kali begitu. Kemudian BAB-nya bagaimana, apakah terhambat atau tidak. Nah nomor 25, daya seksual, yang biasanya udah nggak ada minat sekarang kok bangkit gitu ya, atau mungkin staminanya bertambah ya, durasinya bertambah dan seterusnya. Haid ya, ibu-ibu ya atau para remaja yang haidnya biasanya tidak lancar, sekarang kok jadi lancar ya kan, yang tadinya nyeri sekarang tidak nyeri. Kemudian hasrat seksual atau libido ya ada perbaikan, yang tadinya udah apatis, udah nggak ada hasrat, sekarang mungkin hasratnya meningkat. Lalu pada ibu-ibu ya, keputihan, infeksi genital, coba diperhatikan sebelum dan sesudah detox. Lingkar perut, nah ini paling pertama yang kita ukur, lingkar perut, dan terakhir berat badan. Nah ini juga parameter keberhasilan detox Bapak Ibu, jika 30 ini ya minimal 90% atau 80%-nya membaik. Itu sudah menunjukkan bahwa detox ngefek untuk tubuh Bapak Ibu. Masalah penyakitnya pelan-pelan, dengan membaiknya kualitas ini udah sinyal dari tubuh kita bahwa tubuh kita terjadi perbaikan. Ya kan? Sedangkan terjadinya perbaikan, pelan-pelan jantung, paru, liver, ginjal akan kembali normal seperti sedia kala ya. Nah, jadi itu jangan fokus pada berapa banyak racunnya, berapa banyak toksin yang keluar ya kan, tapi fokuslah kepada parameter-parameter kecil yang bisa Bapak Ibu perhatikan ya. Mulai dari sebelum dan sesudah Bapak Ibu detox ya. Jangan lupa 4 tahap yang dilakukan: pembersihan, perbaikan sel, penguat sel, dan terakhir adalah perawatan. Jadi Bapak Ibu harus tetap dirawat seperti itu. Oke? Terakhir Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu melakukan detox sel, artinya Bapak Ibu terlahir kembali, reborn your body. Jadi tubuh kita tidak pernah sama seperti sekarang. Tubuh kita menjadi sesuatu yang baru seperti 10 sampai
20 tahun yang lalu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu. Silakan nanti file ini bisa di-copy atau juga bisa Siap. dibagikan melalui grup-grup semua. Mantap. Selamat malam. Semoga bermanfaat. Selamat malam. Sukses untuk semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Wow, wabarakatuh. Pak Tajib ini luar biasa, lengkap sekali malam hari ini Pak Tajib ya. Ya Jadi, semuanya sudah terjawab. Artinya Pak Tajib betul. setelah ini udah nggak boleh ada yang nggak pede lagi ya buat menjelaskan kepada Iya. customer Anda. Oke, ini banyak sekali di kolom chat juga Pak Dokter. Minta PPT-nya ini nih. Ya, nanti Nanti kita dikirim ya, kirim Pak. ya, ini ya, luar Pak biasa Hendro, ya. sekali ya. Betul. Oke, jadi yang masih ragu-ragu, yang masih ini, ayo mulai sekarang mulai berani udah bisa menjelaskan